Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah koperasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan koperasi. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Ismiatur Rodiah, Prodi Ekonomi Syariah 5B. Di sini ada 4 rumusan masalah. 1. Apa pengertian pembiayaan? 2. Apa tujuan pembiayaan? 3. Apa jenis-jenis pembiayaan? 4. Apa jenis pembiayaan pada bank syariah? Pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas koperasi jasa keuangan syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi pihak bank syariah, nasabah, dan pemerintah, dan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum penyaluran dana melalui pembiayaan, koperasi jasa keuangan syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan kerjasama usaha koperasi jasa keuangan syariah dengan nasabah, dipersamakan dengan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menjalankan usaha, dan atas hasil usaha yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara koperasi jasa keuangan syariah dan nasabah. Jadi di sini koperasi keuangan syariah menginvestasikan uangnya untuk bekerja sama dengan nasabah. Yang kedua, tujuan pembiayaan. Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk 1. Peningkatan ekonomi umat, yang artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan, mereka dapat melakukan pembiayaan. 2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Maksudnya adalah untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. 3. Meningkatkan produktivitas. Maksudnya adalah adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. 4. Membuka lapangan kerja baru. Maksudnya adalah dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan. 5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Yang kedua, secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk 1. Upaya memaksimalkan laba. Maksudnya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. 2. Upaya meminimalkan resiko. Maksudnya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang timbul. 3. Penyaluran kelebihan dana. Maksudnya dalam kelebihan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya 1. Pembiayaan menurut tujuan.
Itu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau barang konsumsi. 2. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun. 2. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah. Jenis aktiva produktif pada bank syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut. 1. Pembiayaan dapat dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi 1. Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan usaha 24 tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Jadi keuntungannya dibagi hasil sesuai nisbah. Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian penjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. 2. Pembiayaan salam ialah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. 3. Pembiayaan istisna adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.